7 mitos yang salah tentang asuransi. Yang pertama, asuransi itu judi. Siapa nih yang pernah dengar? Jangan ikut asuransi. Asuransi itu judi. Mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kesehatan ya dengan uang. Benarkah seperti itu? Enggak ya. Judi sama asuransi beda banget ya. Judi orang kan untung-untungan, nggak jelas gitu kan ya. Yang menang pasti bandar gitu kan ya. Tapi kalau asuransi kan enggak. Tujuannya bukan untuk menang atau apa, tapi untuk mengurangi resiko ya. Kalau terjadi resiko yang mengurangi kerugian. Jadi bukan untuk menang-menangan. Dan kalau kita lihat ya, misalnya contoh kita pakai helm. Helm itu kan adalah salah satu tools untuk mengurangi resiko kalau terjadi. Ya, misalnya terjadi jatuh dari motor, tabrakan atau apa. Nah, kalau kita pakai helm, apakah itu judi juga? Nggak usah pakai helm. Kan belum tentu terjadi, belum tentu celaka. Ngapain kamu beli helm mahal-mahal? Ya, kamu belum tentu celaka tapi pakai tiap hari. Ya kan, enggak kan kita nggak bilang pakai helm itu berjudi, benar nggak? Ya, tapi kita pakai helm itu untuk melindungi kita. Walaupun belum tentu kita keluar pakai motor, pakai helm gitu kan, belum tentu celaka, tapi kita pakai. Kalau ya kita jaga-jaga, kalau sampai terjadi resiko ya jatuh gitu kan ya, bayangin kepala kita ya, kalau jatuh langsung ke temu aspal misalnya atau sesuatu yang keras, apa yang terjadi? Ya, 90% pasti terjadi ya kerusakan otak, benar nggak? Ya, maka kita pakai. Ya, walaupun belum tentu terjadi. Nah, itulah asuransi prinsipnya seperti itu juga, bukan judi. Ya. Nah, kalau kita ikut asuransi misalnya gitu kan ya, tingkat kejadiannya berapa persen sih? Nah, gini, kalau kita lihat data, ya, 80% orang sebelum meninggal itu sakit berat. Ya. Berarti kalau kita ikut, ya, kemungkinannya dapat itu 80% loh. Ya, artinya kemungkinan kita terlindungi secara finansial itu 80%. Kalau nggak ikut, ya berarti ya itu rugi. Benar nggak? Harus menanggung kerugian itu sendiri. Apalagi meninggal dunia, misalnya resiko meninggal dunia. Itu 100% loh. 100% orang di dunia ini yang hidup itu pasti akan dipanggil Tuhan. Pasti akan tutup usia. Nah, bukan tentang tutup usianya, bukan tentang meninggalnya. Tapi bagaimana keluarga yang ditinggalkan bisa tetap hidup. Makanya itu life insurance ya. Namanya kalau bahasa Inggrisnya life insurance ya. Jadi asuransi untuk hidup keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana nasib mereka ketika pencarian nafkah nggak ada? Ini loh, kita bicara statistik, ya 100% ya bakal terjadi. Nah terus kita nggak tahu kapannya ya, tapi pasti akan terjadi ya dipanggil Tuhan, tutup usia ataupun sakit gitu kan ya. 80% orang sebelum meninggal itu sakit berat. Terus gimana? Nah jadi hal itu yang perlu kita siapkan. Jadi itu bukan judi, ya itu bukan judi. Tapi kalau kita masuk di dalamnya, ya yang kita ikuti gitu ya, sudah tahu loh risikonya seperti itu. Oke, kalau nggak ikut, itu yang rugi. Jadi asuransi itu bukanlah judi. Ya, oke. Kemudian yang kedua, beli asuransi saat keadaan terdesak. Nah, asuransi ini beda dengan ya kita beli barang yang lain. Kalau kita butuh kulkas, ya udah, ketika butuh kita beli. Benar nggak? Kita butuh sepeda motor, kita beli. Kita butuh mobil, kita beli. Nah, saat itu juga, kalau belum butuh ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Benar nggak? Tapi asuransi ini beda banget dengan kita beli barang. Kalau kita beli barang, bolehlah seperti itu. Tapi kalau asuransi, itu dibeli saat kita belum butuh. Ya. Justru saat belum butuh, itu paling tepat buat beli. Karena asuransi itu, ketika kita sudah punya penyakit, kan kondisi terdesak, ya keadaan terdesak itu ketika butuh kan. Lagi di rumah sakit, butuh operasi, biayanya ratusan juta, baru cari agen asuransi. Siapa nih teman gue yang agen asuransi? Siapa nih ya agen asuransi yang saya tahu? Saya tahu nih. Peter Dendi, wah ya, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, wah baru cari misalnya hubungi saya. Saya banyak juga ya, yang dihubungi orang ketika lagi butuh kayak gitu. Bayangin lagi operasi ya butuh operasi gitu ya. Oke, dokter udah bilang ini kalau nggak segera dioperasi ya kesempatan untuk hidupnya misalnya tinggal berapa persen. Gimana? Mau operasi nggak? Baru sibuk cari asuransi. Nah, asuransi itu hanya menanggung resiko yang belum terjadi. Ya, artinya ketika penyakit itu belum muncul. Kalau penyakit itu sudah ada, ya asuransi nggak akan cover. Loh kok gitu? Iya, aturannya gitu loh. Kecuali mau pakai asuransi pemerintah, BPJS semua diterima, silakan gitu kan. Tapi kalau asuransi swasta ada seleksi resiko. Jadi kalau kondisinya sudah berat, ya itu bisa dikecualikan atau bahkan tidak diterima untuk masuk asuransi. Mau punya duit 100 juta, 1 miliar buat bayar premi pun nggak akan diterima. Kalau sudah punya penyakit
berat. Jadi jangan tunggu terdesak. Jadi ini mitos gitu ya. Beli asuransi saat keadaan terdesak. Nanti aja deh. Nanti tarsok ketika butuh baru beli. Jangan. Ya, mulai pertimbangkan. Memang butuh waktu untuk pertimbangkan. Nggak langsung kayak beli kacang goreng. Nggak ya. Butuh pertimbangan, butuh dihitung, segala macam. Makanya perlu konsultasi dengan agen asuransi yang terpercaya gitu ya. Untuk membantu bagaimana dengan kondisi keuangan seperti ini ya. Asuransi apa yang tepat ya. Supaya tidak membebani anggaran dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, asuransi itu dibeli ya, dengan kesehatan. Baru dibayar dengan uang. Jadi mumpung masih muda, masih sehat, ya itu saat yang tepat buat beli asuransi. Jangan tunggu, oh nanti kalau sudah sakit. Ya kalau sudah sakit justru nggak diterima. Ya, jadi saat masih sehat, masih muda, itu saat yang tepat. Oke, jadi jangan tunda lagi. Ya, kalau belum ada, ya yang mau dihubungi boleh hubungi saya ya. Untuk konsultasi dulu nggak apa-apa, nanya-nanya dulu, dihitungkan gratis ya, gratis. Jadi saya bukan tipe orang yang memaksa-maksa gitu ya. Oh ayo, kapan nih belinya? Enggak. Ya, saya ini agent yang konsultan. Ya, sebagai konsultan, saya akan membantu ya nasabah untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Saya bukan orang yang tipe-tipe, oh ngejar, ayo beli, jadi nggak ini? Bukan ya, bukan seperti itu. Jadi tenang aja, ya. Boleh nanti tanya orang-orang yang konsultasi ke saya bukan tipe yang seperti itu. Saya justru akan bantu mereka ya, untuk mereka punya proteksi terbaik ya, ketika mereka sudah siap semua. Ya, bukan kemudian dipaksa-paksa. Karena orang ketika dipaksa juga berhenti di tengah jalan, ngapain? Saya nggak mau. Tapi saya mau orang itu beli asuransi karena kesadaran mereka sendiri. Mereka butuh nih asuransi, proteksi terhadap risiko kehidupan. Sehingga mereka ini jangka panjang. Ya, ini kan beli asuransi bukan cuma 1-2 bulan. Ya, ini jangka panjang. Jadi pikir baik-baik, pilih agen yang terbaik, ya, yang memang mau bantu, ya, yang profesional, yang transparan, sehingga tidak ada masalah di tengah jalan. Oke, ya. Jangan tunggu kena penyakit dulu. Oke, itu mitos yang kedua. Kemudian mitos yang ketiga, ya, mitos yang ketiga, klaim asuransi sulit. Nah, ini ya. Wah, ngapain ikut asuransi? Susah klaimnya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita dari statistik gitu ya, dari statistik, orang yang klaimnya nggak dibayar dengan orang klaimnya yang dibayar itu hanya sekian persen. Ya, hanya sedikit sekali, tapi 90% lebih ya klaim itu dibayar. Oke, tapi ya hal-hal kecil kayak gini ini yang kemudian jadi besar ya. Kita tahu hal negatif itu lebih cepat viral dibanding hal yang positif. Nah, jadi sekarang itu klaim sangat mudah. Artinya apa? Dengan teknologi yang canggih, misalnya untuk klaim kesehatan misalnya. Saya bantu nasabah saya misalnya, saya tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, nasabah saya di Tangerang, ya. Jadi saya bantu klaimnya gimana? Gampang sekarang. Orang tinggal bawa kartu aja. Ya, black card-nya ditujukan, black card Prudential ditujukan di rumah sakit, ya. Kemudian, oke, dokter sudah mendiagnosa bahwa ini butuh rawat inap, ya udah masuk. Tinggal masuk, saya bantu di belakang layar. Ya, saya bantu koordinasi dengan Prudential supaya nasabah ini dapat perawatan terbaik, ya kamar terbaik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian 3 hari kemudian keluar, ya udah ditanggung semua. Bahkan untuk kontrolnya, rawat jalannya juga ditanggung secara cashless, nggak perlu keluar duit sama sekali. Ya, gampang gitu loh. Ya. Dan untuk klaim yang lain juga gampang. Untuk klaim sakit kritis, klaim meninggal, dan lain sebagainya, ada prosedurnya. Ya, nanti akan dibantu. Ya, jadi nggak susah. Ya, jadi kalau sesuai, artinya tadi ya, kalau sesuai dengan aturan, ya waktu daftar jujur, ya dengan segala kondisi riwayat penyakit, gitu kan. Kemudian ada aturan, ada masa tunggu, ya misalnya untuk penyakit umum 30 hari kayak demam, gitu kan ya. Kemudian tipes dan lain sebagainya 30 hari, kanker 90 hari, kemudian ada 18 penyakit tertentu, ya yang kronis itu 12 bulan misalnya. Ya udah kalau semua diikuti, ya semua sesuai ketentuan, ya klaim akan lancar-lancar aja. Oke, ya saya kasih contoh deh ya, saya kasih contoh nih yang ekstrim gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Ini contoh ada orang bypass jantung ya di Singapura di cover 1,2 miliar nih, hampir 1,3 miliar nih. Ya bayangin, kalau itu keluar duit sendiri, wah itu ya lumayan banget, benar nggak? Ini di cover. Apakah ini sulit? Enggak, asal sesuai ya dibayar gitu ya. Klaim untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit. Kemudian yang kedua, ya, klaim santunan sakit kritis. Ya, maksudnya apa? Kalau rumah sakit tadi asuransi kesehatan itu tadi, ya untuk bayar biaya yang terjadi di rumah sakit, duitnya masuk ke rumah sakit. Nah, tapi kalau santunan sakit kritis, ya asuransi sakit kritis, ini duitnya masuk ke rekening nasabah. Saat terkena risiko, ya, saat terkena sakit kritis, cair santunan 2,5 miliar masuk ke rekening nasabah. Buat apa? Terserah. Ya, bisa dipakai untuk tambahan biaya pengobatan, gitu kan ya, untuk menggantikan karena kehilangan penghasilan, nggak bisa kerja, terkena kondisi kritis, ini kan bisa buat biaya hidup keluarga, mungkin buat bayar hutang, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari santunan sakit kritis ini.
Oke, kemudian ada klaim meninggal dunia. Ya, bayangkan nih ya, klaim meninggal dunia. Jadi keluarga yang ditinggalkan diberi warisan berapa? Cair 16 miliar. Wow. Ya, kira-kira kalau dikasih warisan 16 miliar mau dipakai buat apa? Ya, artinya keluarga yang ditinggalkan masih tetap bisa hidup sejahtera. Ya, uangnya bisa masukkan deposito atau investasi yang lain, dari hasilnya, dari returnnya itu yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi ini manfaatnya luar biasa. Ini asuransi ya, asuransi manfaatnya seperti itu. Jadi kalau bilang klaim asuransi sulit, sulitnya di mana? Kalau sulit ya, itu pasti ada sesuatu yang bermasalah. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar itu klaimnya mudah, ya artinya klaimnya dibayar. Ya asalkan sesuai ketentuan klaim itu akan dibayar. Ya, perusahaan asuransi nggak aneh-aneh gitu ya. Nah, saya kasih ya gambaran besarnya lagi. Hingga kuartal 3 ya tahun 2024 kemarin ya, Prudential itu bayar klaim sebesar 13,6 triliun loh. Wow, itu luar biasa. Ya, yang klaim yang dibayar itu lebih dari 1,1 juta klaim. Kebayang nggak? 1,1 juta klaim. Kalau itu misalnya beda-beda orang ya, 1,1 juta orang loh yang dibayar klaimnya. Itu luar biasa, benar nggak? Itu jumlahnya sangat besar. Tapi kadang orang nggak lihat gitu kan. Oh, klaimnya sulit. Loh ini 1,1 juta klaim loh dibayar. Ya, kok bilangnya sulit? Oke, asal sesuai ketentuan, ya udah. Ya, klaim akan lancar-lancar saja. Oke, jelas ya. Klaim asuransi itu sulit itu adalah mitos ya, itu tidak benar. Oke. Kemudian mitos yang keempat, ya, mitos yang keempat. Hanya orang kaya yang bisa beli asuransi. Nah, siapa nih yang punya pemikiran seperti itu? Ya, oh, asuransi hanya untuk orang kaya lah. Orang, ya penghasilan pas-pasan, penghasilan UMR seperti saya ini, ya nggak bakal lah bisa punya asuransi. Nah, asuransi itu kan menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing orang. Ya, orang kaya misalnya, orang yang penghasilannya, pengeluarannya misalnya, pengeluaran sebulannya 50 juta, dengan pengeluaran per bulannya 5 juta, tentu beda asuransinya. Benar nggak? Ya, jadi perlindungannya akan beda. Ya ibarat orang ya punya rumahnya kecil ya dengan orang rumahnya besar ya kemudian tanahnya luas, pagar yang dibutuhkan untuk melindungi rumah itu tentu beda. Rumahnya kecil ya pagarnya kecil udah cukup. Kalau rumahnya besar ya luas ya dia butuh pagar yang lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang. Paham ya sampai di sini ya. Jadi tiap-tiap orang itu beda. Nah ketika orang yang penghasilannya gimana Pak penghasilan UMR misalnya penghasilannya pas-pasan, apakah dia nggak butuh? Loh, sekarang saya tanya mana yang lebih butuh asuransi? Orang yang duitnya banyak, ya. Jadi ketika terjadi resiko pun dia masih punya cadangan, ya, untuk kehidupannya. Atau orang yang nggak punya apa-apa, ketika dia kehilangan penghasilannya, ketika terjadi resiko dia nggak punya apa-apa. Kira-kira mana yang lebih butuh asuransi? Ya orang yang nggak punya apa-apa, benar nggak? Ya, jadi mulai sesuai kemampuan, ya. Mulai dengan sisihkan misalnya 10.000 per hari, bisa nggak sisihkan 10.000 per hari? Saya yakin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini pasti bisa. Ya, 10.000 itu buat beli kopi aja, Pak. Ya, buat ojek online ya, ojol, buat naik kereta api atau apa ya, KRL misalnya, dan lain sebagainya. Wah, lebih dari itu. Ya, kalau 10.000 sih kecil mah. Buat jajan lah itu, jajan lebih dari itu. Nah, ya mulai dari situ. Mulai sisihkan 10.000 per hari. Itu sudah bisa punya asuransi. Ya, sebagai contoh nih. Jadi ada seorang kepala keluarga, dia sisihkan 10.000 per hari atau 300.000 per bulan untuk ambil asuransi jiwa, ya untuk nyiapin warisan buat keluarganya. Kalau terjadi risiko. Jadi kalau kita bicara tadi yang poin pertama asuransi itu judi, ini bukan judi ya, tetapi ini untuk persiapan. Karena kita tahu bahwa 100% orang yang hidup itu pasti meninggal dunia. Ya, kemudian sebelum orang itu meninggal dunia, 80% orang itu terkena sakit berat. Nah itu kan fakta yang terjadi. Cuman kita nggak tahu kapan terjadinya. Nah, kalau udah siap kan lebih enak. Nah, dia ambil nih, dia bayar nih, setiap bulan 300.000, setiap bulan 300.000, setiap bulan 300.000, dia bayar. Sisihkan dari penghasilannya yang memang nggak banyak gitu, tapi dia sisihkan 300.000 setiap bulan, setiap bulan. Ketika setahun ikut asuransi ini, ya, waktu berangkat kerja, dia terkena kecelakaan, ya, meninggal dunia. Padahal masih muda, usia 30 tahun, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil dan 2 anak balita. Kebayang nggak keluarganya? Nah, akhirnya istrinya ya dibantu oleh agen asuransinya untuk klaim asuransi ini ya, dan kemudian cair berapa? 990 juta, hampir 1 miliar. Ya luar biasa. Ya walaupun ini tidak bisa menggantikan sosok suaminya sebagai pencari nafkah, sosok seorang ayah, tetapi duit hampir 1 miliar ini bisa digunakan ya sebagai pengganti penghasilannya dia.
Sehingga anaknya masih bisa melanjutkan sekolah. Istrinya masih bisa melahirkan, merawat anaknya yang masih bayi dan lain sebagainya nantinya dengan baik. Ya. Sehingga keluarga ini bisa melanjutkan kehidupan dengan sejahtera, dengan aman. Sehingga anak-anaknya nanti bisa sampai mandiri, itu berkat uang asuransi. Saya pernah dengar juga ya, orang testimoni, jadi dia ini bisa pendidikan sampai S1, sampai S2, padahal ayahnya itu meninggal saat dia masih kecil, berkat ada uang asuransi yang diwariskan ya oleh orang tuanya ini. Ya, jadi ini pilihan. Ya, mau meninggalkan keluarga dalam keadaan nggak punya apa-apa, atau meninggalkan keluarga dengan warisan yang besar. Lah kalau kita mau meninggalkan warisan 1 miliar, ya, itu kapan terkumpulnya kalau kita nabung biasa, benar nggak? Ya, kalau 1 juta per bulan aja, kita sisihkan 1 juta per bulan, itu butuh 1000 bulan buat sampai 1 miliar. Itu berapa tahun? Ya, lebih dari 80 tahun. Tapi dengan asuransi, ya bahkan itu tadi dengan 300.000 aja, ya, karena ini karena kecelakaan di produk asuransi itu, karena kecelakaan dia dapat 3 kali lipat dari santunan yang seharusnya, hampir 1 miliar loh. Ini kan luar biasa. Ya, manfaat asuransi luar biasa. Jadi bukan hanya untuk orang kaya, ya, yang bisa beli asuransi. Orang yang biasa-biasa saja juga bisa. Ya, mulai sisihkan 10.000 per hari atau 300.000 per bulan sudah bisa punya asuransi. Nanti silahkan kontak saya ya untuk tanyakan, untuk konsultasi. Ya, saya akan bantu sesuai kebutuhan. Saya juga nggak dorong orang untuk, oh ambil ini Pak, ini bagus Pak untuk gini. Enggak. Kalau dia nggak mampu buat apa? Buat apa kalau hanya misalnya ya, oke beli asuransi, wah karena ini nekat gitu ya, karena emosional gitu ya, oh saya harus lindungi keluarga saya harus sisihkan 1 juta per bulan misalnya. Tapi dia hanya bisa bayar 3 bulan. Habis itu karena ada kebutuhan yang lain yang lebih mendesak, biasanya asuransi dikorbankan. Berhentikan, sayang aja, benar nggak? Ya, jadi lebih baik ya, teman-teman sesuai kemampuan berapa, cuma bisa sisihkan 300.000 per bulan Pak, ya nggak apa-apa. Mulai dari situ. Ya, ambil yang itu dulu. Nanti ketika ada rezeki lebih, kan bisa ditambah. Ya, tambah polis lagi, sehingga ya keluarganya terproteksi sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Ya contohnya begini misalnya, tadi dia pengeluaran keluarga 5 juta nih misalnya per bulan. Dia ambil asuransi jiwa dengan santunan 20 juta misalnya. 20 juta. Loh, kalau misalnya itu saya 20 juta, pengeluaran keluarga 5 juta per bulan, ini kan habis dalam waktu 4 bulan saja. Ya. Jadi jangan juga cuma, oh, yang penting saya sudah punya asuransi jiwa, ya dicek juga, dihitung juga. Ini kira-kira cukup nggak sesuai kebutuhan? Nah, kalau cuma 4 bulan kan habis itu harus gimana? Harus jual barang-barang, mungkin istrinya nggak kerja kan kasihan. Mungkin rumahnya harus dijual dan lain sebagainya. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ya, jadi semua orang bisa punya asuransi, bukan hanya orang kaya. Itu mitos yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, yang mitos nomor 5, daftar asuransi harus medical check up. Nah, ya, ada yang pernah dengar seperti itu? Oh, saya nggak mau medical check up ya, saya nggak mau ini segala macam. Yuk, asuransi tidak wajibkan. Ya, jadi ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya. Yang pertama, misalnya saat daftar, itu kan harus mengisi kuesioner mengenai kondisi kesehatannya. Ya, nah, riwayatnya segala macam, nah itu diisi. Nah, sampaikan semua secara jujur. Ya, kalau udah pernah, misalnya, oh saya sudah pernah operasi usus buntu misalnya. Oh, sudah pernah apa? Ya udah, jelaskan dengan jujur ya, semua dijelaskan. Nah, nanti akan dinilai resikonya. Kalau dinilai resikonya, oh ini oke, ya, resikonya nggak apa-apa, nggak masalah, ya udah, nanti akan diterima, nggak perlu medical check up. Tetapi dari hasil misalnya hasil kuesioner kesehatan, pertanyaan-pertanyaan kesehatannya, oh ternyata ini asuransi butuh data lebih lanjut lagi nih. Misalnya dia udah kena hipertensi, ini kondisinya seperti apa? Asuransi pengen tahu lebih dalam lagi, diminta untuk medical check up, ya nggak apa-apa. Ya mungkin kalau mikir, aduh medical check up harus keluar biaya, enggak. Ya, untuk medical check up, untuk masuk asuransi ini ditanggung oleh perusahaan asuransi. Misalnya di Prudential, ya ditanggung oleh Prudential. Saya punya nasabah, ya, dia waktu masuk asuransi diminta medical check up. Ya dia lakukan aja medical check up. Oh, ketemu ada penyakit tertentu, ya. Oh, oke. Gak apa-apa, ini tetap diterima, tapi penyakit itu dikecualikan. Oh, nggak masalah. Ternyata, ya, sebulan setelah itu, ya sebulan lebih, dia masuk rumah sakit dengan penyakit yang lain. Ditanggung 100%. Ya, dia nggak perlu keluar duit apa-apa, ditanggung semua oleh asuransi Prudential. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak harus medical check up, tergantung kondisi kesehatannya. Ya, tapi kalaupun diminta untuk medical check up, tenang aja, biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi.
Oke, itu mitos yang kelima. Kemudian mitos yang keenam, ya, mitos yang keenam, tidak perlu asuransi kalau sudah punya tabungan. Saya punya tabungan banyak, nggak butuh lah asuransi. Ada yang berpikir seperti itu? Ya, ya beda lah. Ya, tabungan dengan asuransi ini fungsinya beda. Ya, jadi kalau tabungan, ya kan biasanya dipakai ya untuk keperluan yang sudah direncanakan. Benar nggak? Tabungan buat pendidikan misalnya, oh ini tabungan buat beli mobil lah, ini buat DP rumah, dan lain sebagainya. Sudah ada planningnya. Tetapi ketika terjadi resiko, ya misalnya sakit, ya butuh dana yang besar misalnya. Lama-lama tabungan akan terkuras. Kalau nggak punya asuransi ya, dia harus bayar sendiri. Misalnya, operasi usus buntu, masuk rumah sakit, ya habis misalnya 150 juta misalnya saja. Padahal tabungannya misalnya berapa? 200 juta. Kebayang nggak? Punya duit 200 juta, kepakai 150 juta buat bayar biaya rumah sakit. Itu baru sekali sakit. Kalau kemudian sakit yang lain lagi, waduh, lama-lama minus. Enggak, harus hutang, ya. Pinjem dong 100 juta, pinjem ke teman. Ada nggak teman yang mau minjemin? Ya. Tolong dong, ini anak gue masuk rumah sakit, ya, pinjemin dong 100 juta sini. Ada nggak kira-kira yang minjemin? Apalagi kalau terjadi risiko sampai sakit berat, ya, sakit kritis, atau bahkan meninggal dunia, gimana keluarga yang ditinggalkan? Ya, jadi cara ya untuk menghadapi risiko ya yang paling mudah dan paling murah itu melalui asuransi. Ya, kalau melalui tabungan, waduh, ya hasil kerja keras bertahun-tahun, puluhan tahun harus habis untuk di meja operasi misalnya ya, untuk habis untuk biaya rumah sakit itu kan nyesek gitu ya, sangat-sangat disayangkan. Ya, tetapi dengan ambil asuransi, sisihkan aja. Nggak harus kok 100% gaji misalnya. Dari 100% penghasilan, berapa yang disisihkan buat asuransi? Cukup 5-10% misalnya, maksimal 20%. Ya, itu yang disisihkan supaya apa? Supaya yang 100% ini aman gitu loh ya. Maksudnya yang 90% ini aman. Daripada kita harus keluarkan bukan hanya 100% nanti butuhnya. Misalnya 5.000% atau 10.000% dari penghasilan yang ada. Itu kan lebih repot lagi. Ya. Jadi uang kecil untuk kita lindungi uang besar. Ya, atau asuransi jiwa, uang kecil untuk beli uang besar ya, untuk wariskan hal yang besar ya, nilai yang besar untuk keluarga kita. Oke, itu mitos yang ke-6. Kemudian mitos yang ke-7 ya, yang terakhir, ini apa nih? Sudah terlalu tua untuk punya asuransi. Nah, ini ada juga tadi yang menunda-nunda tadi ya. Oh, nantilah Tarso, nanti. Usia terus bertambah, benar nggak ya? Waktu nggak bisa dihentikan. Tiba-tiba udah cucunya udah besar, udah punya anak, udah punya cucu gitu kan ya. Waduh, baru kepikiran, gila ya, temen gue masuk rumah sakit ya, operasi jantung, ya, habis 500 juta, gila. Ya, temen gue satu lagi ya, dia harus dirawat misalnya, karena stroke gitu kan ya, habis berapa? 300 juta misalnya. Dan lain sebagainya. Kemudian dia baru kepikiran, iya dulu gue pengen punya asuransi, tapi gue tunda-tunda. Aduh, sekarang gimana ya? Udah tua, udah ketuaan ini. Udah terlalu tua, gimana mau bisa masuk asuransi? Ya, jadi kalau memang sudah di atas usia 60 tahun, memang pilihan asuransinya nggak sebanyak sebelum usia 60 tahun. Ya benar memang ya. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bisa masuk asuransi sama sekali. Ya, jadi ada asuransi-asuransi tertentu yang masih nerima sampai usia 70 tahun. Ya, ada yang sampai usia 75 tahun misalnya. Masih bisa. Ya. Jadi untuk ya Bapak Ibu ya yang sekarang kondisinya udah usia lanjut ya, pengen punya asuransi, coba aja dulu. Coba gratis kok. Tanya aja, kalau diminta medical check up, ikutin aja medical check up. Yang bayarin kan perusahaan asuransi, nggak keluar duit apa-apa. Nggak harus bayar premi. Nggak perlu bayar apa-apa. Nggak perlu bayar apa-apa untuk daftar asuransi. Ya, nanti kalau sudah diterima misalnya, baru bayar boleh kok seperti itu. Kalau udah jelas nih, udah medical check up, udah lakuin segala macam, hasilnya keluar. Anda diterima untuk masuk asuransi misalnya. Oke, baru dibayar, boleh. Jadi tunggu apa gitu loh ya. Jadi daripada penasaran misalnya, saya ini sudah punya riwayat loh gini. Nggak apa-apa, ajukan aja. Ya, ajukan aja. Asalkan itu bukan penyakit yang berat, itu bukan kanker ya, serangan jantung, gagal ginjal, stroke ya. Itu coba aja dulu ya. Coba aja ajukan gitu. Kalau diterima kan lumayan, daripada kita tunda-tunda, kita pikirnya nggak diterima ya. Sampai kena penyakit berat, ya beneran nggak diterima. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang usia lanjut di atas 60 tahun masih pengen punya asuransi, boleh hubungi saya ya. Nanti saya akan bantu ya rekomendasikan asuransi yang cocok buat Bapak Ibu. Oke, itu 7 mitos yang salah mengenai
asuransi. Ya, udah paham ya? Yang pertama, asuransi itu judi itu salah besar ya. Asuransi itu untuk mengurangi kerugian ketika terjadi resiko. Bukan untung-untungan, bukan judi. Ya, kalau judi ya bandar yang menang. Ini kan enggak jelas ya. Kalau di asuransi itu jelas banget loh ya. Kalau di judi kan nggak jelas. Yang menang berapa orang, ya dapatnya berapa gitu kan ya. Duit yang masuk berapa kan nggak jelas. Kalau asuransi itu jelas loh. Boleh dicek ya di laporan keuangan. Penghasilan dari premi berapa? Misalnya berapa triliun nih. Kemudian untuk bayar preminya, bayar klaimnya berapa? Untuk biaya operasionalnya berapa? Semua transparan, semua jelas. Jadi bukan untung-untungan. Ya, oke. Dan yang kedua, beli asuransi saat keadaan terdesak. Itu mitos ya. Jangan lakukan itu. Ya, saat masih muda, saat masih sehat, itu kesempatan yang baik untuk ambil asuransi. Karena pertama preminya lebih murah, ya. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk diterimanya lebih besar. Oke. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kemudian yang ketiga, klaim asuransi sulit. Ya, itu mitos ya. Klaim itu mudah, asalkan jujur saat daftar dan sesuai ketentuan. Kemudian yang keempat, hanya orang kaya yang bisa punya asuransi, yang bisa beli asuransi. Enggak, itu mitos ya. Semua orang bisa. Mulai dari 10.000 per hari itu bisa punya asuransi. Dan yang kelima, daftar asuransi harus medical check up. Enggak, itu mitos ya. Kita isi ya, pertanyaan kesehatan ya. Kalau memang kita kondisinya sehat, ya nggak perlu medical check up. Oke. Kemudian yang keenam, tidak perlu asuransi jika punya tabungan. Ya, kalau terjadi risiko, tabungan bakal ludes. Tabungan akan semakin menipis, lama-lama habis. Bahkan minus, butuh berhutang ketika terjadi risiko. Ya, cara untuk menanggulangi risiko yang paling mudah dan paling murah itu melalui asuransi. Hanya kita sisihkan berapa persen? 5-10% atau maksimal 20% dari penghasilan kita bebas khawatir. Kalau terjadi risiko, duit dari mana untuk bayar? Oke, sehingga kita kerja lebih tenang, ya, kita kerja lebih fokus, ya. Kalau terjadi risiko, kalaupun Tuhan panggil saya sekarang, saya tenang. Keluarga saya akan mewarisi uang pertanggungan atau santunan asuransi sekian miliar misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, sudah terlalu tua untuk punya asuransi. Itu mitos juga. Ya, jadi di atas 60 tahun masih bisa punya asuransi, ya ajukan saja ya sampai usia 70 bahkan ada yang sampai 75 bisa untuk menerima nasabah ya untuk pendaftaran baru. Oke, ya. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share ke teman-temannya yang lain, ya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, atau ada yang ingin konsultasi, ya, ada yang ingin bertanya secara langsung dengan saya, boleh hubungi saya di nomor di bawah ini, atau DM di IG saya di alamat ini. Oke, sukses buat teman-teman semua.